Bisa tolong di share screen, Pak. Sambil menunggu Bapak Ibu, kita sudah mencoba memahami perikop dengan 7 pertanyaan waktu lalu itu. Sampai di situ, apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Jadi kita seolah-olah hadir ketika perikop itu terjadi, gitu ya. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita raba, apa yang bisa kita cium. Robert, ini kali ya, udah. Ya, Pak. Ini ya. Tolong buka, Pak. Udah, ini belum buka ya? Belum terbuka, Pak. Masih hanya apa? Directory, hanya directory, Pak. Ya. Itu ya. Belum terbuka dia, Pak. Oh ya, bentar ya kalau gitu ya. Kalau itu saya ulang. Bentar lagi ya. Kemudian siapa tokohnya, apa yang dilakukannya, kata kerja, apa yang dilakukannya. Ini, Pak. Kemudian, iya Pak, terima kasih Pak. Ya, bisa ya. Turun terus ke bawah Pak, sampai halaman keberapa itu. Mengamati perikop, tadi halaman berapa. Terus saja, terus Pak, terus. Lagi-lagi. Terus lagi. Ini di atasnya sedikit, di atasnya. Jadi ya 7 hal itu ya, pengamatan itu, penggunaan indera, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita raba, apa yang bisa kita cium, apa yang bisa kita, suasana apa yang bisa kita rasakan, lalu siapa tokohnya, apa yang dilakukannya, kata kerja itu, lalu tempatnya di mana, waktunya jam berapa, hari apa gitu ya, atau setelah apa, lalu pengulangan kata, tiap-tiap orang atau kata-kata yang diulangi itu berarti penting ya. Lalu ada kata kecil, kata kecil di sini, kata kata tunjuk ya, kata umpamanya kata dengan, kata dan, kata dalam, untuk, itulah gitu ya. Seterusnya kata-kata kecil yang sangat mempengaruhi isi daripada berita itu. Jadi 7 langkah ini Bapak Ibu sudah bisa buat? Sudah pernah membuatnya dalam rangka mempersiapkan khotbah? Silakan Bapak Ibu berbicara. Pak, saya mau tanya,
kebiasaan kami kalau membuat khotbah kan nggak boleh buat kalimat seperti aku gitu. Jadi seperti apa nih kalau Ya Bu, silakan Bu. berisik Pak. Ya, Ya, jadi artinya kan nggak boleh. Kita harus bahasanya itu kita usahakan, kita ya, jadi katanya kita bukan aku dan bukan kau kan begitu. Saya nggak tahu Ya. ya Pak, yang baiknya gimana. Tapi saya dapat ininya seperti itu Pak. Saya saudara kita semua. Jadi Ya. makanya kita gitu Pak. memang ada pengkhotbah kadangkala penggunaan kata-kata, ya kalau kata kau ditujukan kepada yang hadir kan sebenarnya kurang sopan ya. Apalagi Anda ya Pak ya. Jadi Ya, jadi bisa kita pakai Bapak Ibu Saudara, gitu ya, lebih sopan kita apa namanya terhadap audiens kita. Ya. Iya. Tapi kalau suatu ketika Tuhan yang suruh, umpamanya kan kalau Bapak Ibu Saudara kan nggak tahu siapa, ya semuanya kena gitu ya. Tapi mungkin bisa Tuhan berbicara untuk orang tertentu, umpamanya anak muda yang hadir di situ, kita lebih tua, bisa kita tunjuk menggunakan umpamanya kau gitu ya kepada orang tertentu, suruh yang ke tangan gitu atau apa ya, itu apa kalau Roh Kudus menggerakkan kita. Saya bertobat tahun 72 waktu Pendeta Senoman datang ke gereja kami di Pancur Batu. Dia khotbah tentang semua manusia sudah berdosa dan upah dosa itu maut, dan ilustrasi diberikan tentang pemburu yang dapat harimau dan memelihara harimau itu, lalu harimau itu memakan anaknya. Wah, itu Bapak itu khotbah, dia tunjuk-tunjuk saya seperti dia tunjuk-tunjuk saya sendiri gitu ya. Waktu itu belum ada altar call di gereja kami. Semua orang sudah pulang, saya sendiri maju ke depan. Jadi ada saatnya Tuhan bisa pimpin kita untuk langsung kepada orang tertentu dalam jemaat itu gitu ya. Jadi itu kepekaan dalam kalau dalam kursus Kairos itu kepekaan kepada Roh Kudus gitu ya. Nah, jadi tapi usahakanlah, gunakanlah kata-kata yang sopan, ya tidak kasar ya. Apalagi audiens kita jauh lebih tua dari kita pakai kata kau, itu kurang sopan. Oke, Ibu Anita, saya harap itu menjawab ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Tidak ada. Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan Pak Sihar. Ya, terima kasih Pak. Saya di bidang bahasa ini Pak. Ya, iya Pak. Jadi bahasa menunjukkan karakter, bahasa menunjukkan sifat, atau bahasa menunjukkan jati diri. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu, kalau kita mengatakan seseorang yang lebih sudah punya jabatan seperti Bapak lah, misalkan Robert Tarigan, saya katakan dia bukan dia tapi beliau, kan gitu Pak. Ya. Tetapi kenapa Tuhan
maaf, Tuhan Yesus Kristus itu adalah di atas daripada segalanya, kenapa tidak digunakan kata beliau, tetapi masih kata dia? Terima kasih, Pak. Ya, ini kekhususan untuk menyelamatkan manusia itu, Tuhan Yesus yang adalah Allah, pencipta langit dan bumi, dia menjadi manusia seperti kita. Di dalam Ibrani dikatakan dia mengalami semua pencobaan yang kita alami, supaya dia dapat menolong kita yang mengalami pencobaan itu. Ya, jadi bahkan lebih jauh Tuhan Yesus pernah katakan, kalau orang menghujat dia masih bisa diampuni, tapi kalau orang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak bisa diampuni gitu ya. Nah, Tuhan Yesus memang datang, dia seperti Filipi pasal 2, ya, dia menjelma menjadi manusia, merendahkan diri seperti menjadi hamba, bahkan lebih rendah daripada hamba gitu ya. Menjadi manusia lebih rendah daripada manusia, ya, dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Jadi dalam hal ini kita tidak pakai kata beliau, ya, itu secara penghormatan secara manusia ya, tapi kita pakai dia, pakai kata kalau dalam doa kita bisa kita panggil Tuhan, panggil umpamanya saya tadi kemarin lagi mempersiapkan khotbah tentang Tuhan Yesus mati di kayu salib, disebut kata mayat, bukan jenazah. Nah, ya kan kalau secara manusia yang lebih sopan kan jenazah kan, bukan mayat. Tapi ini karena dia memang merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menyelamatkan kita, kata mayat itu dipakai juga untuk dia. Ya, Pak. Jadi itu secara teologis sudah begitu sampai sekarang ditujukan, dipakai kata dia untuk Tuhan Yesus, bukan beliau, dipakai kata mayat, bukan jenazah. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bahan tadi. Silakan Pak Surbakti tayangkan kembali. Kita lanjut. Ke bawahnya lagi Pak, terus. Jadi Bapak Ibu, walaupun ketujuh langkah itu tadi kelihatannya sepele, tapi perlu terus-menerus kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh memahami perikop itu, seperti kita hadir di situ, ya, sungguh-sungguh mengertinya, memahami perikop yang kita mau khotbahkan itu. Oke, kemudian menyusun kerangka khotbah. Tujuannya peserta mampu menyusun kerangka khotbah yang setia, jelas dan relevan dengan menggunakan gambaran peta dalam perjalanan. Ya, jadi
pertama-tama kita memilih perikop itu seperti memilih suatu negara. Apa gagasan utama dalam perikop itu? Apa negara yang kita mau khotbahkan? Gagasan utama. Saya sedang membuat penjelasan tentang khotbah Ibu Anita. Ibu Anita ada kirim khotbah beberapa waktu lalu ya. Apa Bapak Ibu menerimanya? Tidak, Pak. Dan Roma pasal 12 ayat berapa itu ya? Iya, Pak. Saya karena Ibu Anita minta saya bagaimana secara lengkap, saya sedang membuat sebenarnya. Nanti Ibu kirim alamat email Ibu, saya akan kirim apa yang saya buat untuk perikop itu. Baik, Pak. Ya, jadi kita perlu sungguh tahu apa gagasan utama atau negaranya, ya. Lalu apa pulau-pulau atau poin-poin yang mau kita, yang menghubungkan poin yang satu dengan yang lain, yang menjelaskan gagasan utama itu. Umpamanya saya ambil contoh, ini khotbahnya Ibu Anita, kan di situ judul yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nasihat untuk hidup dalam kasih. Betul itu Bu ya? Iya, iya, Pak. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Banyak di situ nasihat. Lalu saya membuat gagasan utamanya hidup dalam kasih itu, gagasan utamanya Roma pasal 12 ayat 7 dan selanjutnya itu adalah melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif. Itu saya buat gagasan utamanya. Lalu apa saja itu hal-hal yang baik itu? Umpamanya di situ dijelaskan kita harus saling mengasihi. Itu kan hal yang baik. Lalu hal yang baik berikutnya, janganlah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kemudian bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dan seterusnya, itu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Menghindari hal-hal yang negatif, umpamanya jauhilah yang jahat. Kita harus menghindari yang jahat, kita harus menjauhi yang jahat. Ayat 9b. Kemudian Pak, maaf saya potong, boleh Pak? Ya, silakan Bu. Tadi Bapak menyebutkan menjauhi yang jahat. Bukannya itu hal positif, Pak? Jadi
kata menjauhi itu kan sama dengan menghindari. Ya kan, Bu? Bukankah makna kalimat itu makna positif, Pak? Iya, tapi mengapa kita menjauhi yang jahat? Karena kita tidak mau melakukan yang jahat, kan? Kita menghindari yang jahat. Gitu, Bu. Jadi kalimatnya kalimat seru ya, Pak. Jauhkanlah yang jahat, gitu. Jadi hal-hal yang kita harus hindari, yang jahat, terus apalagi saya kalimat positif itu, Pak. memang kalau kita tambah kata jauhilah atau jangan, itu jadi positif dia. Tapi sebenarnya kan yang jahat itu yang kita harus jauhi, harus kita hindari. Kemudian jangan mengutuk. Kita kalau jangan mengutuk, benar itu satu tindakan negatif. Jadi kita kelompokkan di situ mana yang perlu kita hindari, mana yang perlu kita jauhi. Jadi Ya. yang disodorkan di sini berarti objeknya ya, Pak, ya? Ya, jadi itu contoh nanti Bapak Ibu bisa membuat gagasan utama untuk Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 ini. Bisa ada hal-hal lain Bapak Ibu bisa buat sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi ada gagasan utamanya, lalu ada poin-poinnya atau pulau-pulaunya. Umpamanya pulau pertama, pulau penjelasan namanya. Pulau penjelasan. Jadi Ibu Anita katakan dalam pembukaan khotbahnya, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Roma yang sedang menghadapi penganiayaan. Maka dia menasihati mereka untuk tetap hidup dalam kasih walaupun dianiaya. Tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, gitu ya. Nah, jadi pulau yang pertama pulau penjelasan, pulau yang kedua ilustrasi. Nah, ilustrasi ini gunanya untuk menghubungkan dunia Alkitab dengan dunia kita masa kini. Ada contoh-contoh yang dapat kita pakai baik dari dalam Alkitab maupun dari dunia masa kini. Nah, kemudian ada pulau namanya pulau aplikasi. Ini pun fungsinya menjadikan khotbah kita itu relevan untuk masa kini gitu. Ada aplikasi pribadi atau aplikasi khotbah kita itu untuk situasi masa kini. Dan itu sudah dibuat oleh Ibu Anita dalam khotbahnya. Hanya mengapa perlu kita membuat gagasan utama ini? Supaya kita tidak lari dari teks Alkitab. Kita tidak mengadakan kita tidak memasukkan pikiran kita sendiri ke dalam Alkitab. Tapi apa yang kita mau khotbahkan itu kita ambil, kita keluarkan dari ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis itu, gitu. Nah, jadi kita mengadakan eksegese, penafsiran, bukan apa istilahnya itu, menafsirkan pikiran sendiri. Ya, eksegese, ya. Jadi kita harus mengadakan eksegese. Mengapa
ditulis ayat-ayat firman Tuhan itu, apa maksudnya, gitu ya. Kita mengadakan penafsiran, pendalaman Alkitab. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak Tarigan, Ya, saya Bu. itu tapi setiap kita ada itu kita mesti buat contoh, yaitu firman yang aplikatif gitu, Pak, sehingga audiens yang dengar bawa pulang. Ya, memang Halo. harus ada aplikasinya sehingga Mau jalan, Pak? Oh iya. Kali baru semua. oh, sebentar ini. Oh, sudah mute. Sinyalnya kayaknya nggak baik ya. Iya, sinyal Ibu kayaknya terputus-putus. Ibu sudah apa tadi yang Ibu mau tanyakan? Jadi kita tuh diajari dulu, misalnya satu konteks itu firman tadi seperti ambil judul lah, katakan kasihilah sesamamu gitu ya, dalam tindakan, kata, pikiran. Nah, aplikasinya kan tentu seperti apa? Nah, itu hanya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena firman itu bisa dibawa pulang dengan audiens. Jadi message-nya jelas gitu loh, Pak. Betul, betul. Sehingga dari tadinya dia tidak baik menjadi baik. Nah, kadang-kala bukan interpretasi pikiran manusia, Pak, tapi menguraikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Karena firman itu hidup, kita nggak bisa seperti itu. Nanti pendahuluan, latar belakang, kondisi yang sekarang, kondisi dulu, ya Pak ya. Terus proses dalam perjalanan sehingga ada seperti itu, Pak, kita dulu diajarin. Saya memang nggak begitu paham. Ya, memang ada beberapa jenis khotbah. Ada jenis khotbah tematis. Jadi kita membuat tema tertentu, lalu kita cari ayat-ayat yang mendukung tema kita itu. Itu namanya khotbah tematis. Ya, betul. Jadi ada khotbah namanya ekspositori. Ini Langham ini mengarah ke situ, Bu. Jadi kita menggali apa yang tertulis di situ dan dari situ kita keluarkan apa yang menjadi temanya, lalu apa poin-poin yang perlu menjelaskan tema atau gagasan utama itu dengan penjelasan, ilustrasi, dan aplikasi tadi. Ya, jadi kemudian ada juga khotbah tekstual, itu menjelaskan teks demi teks, kata demi kata. Jadi ada lagi khotbah namanya khotbah alegoris. Khotbah alegoris ini membuat umpamanya seperti Sakeus itu naik pohon ara. Dia harus turun dari pohon kesombongan. Dia harus turun dari pohon keangkuhan. Dia harus turun dari pokoknya harus turun gitu ya. Nah, jadi
khotbah alegoris. Jadi ada bermacam-macam khotbah. Ini kita di Langham ini lebih kepada ekspositori. Kita menggali dari perikop itu apa yang menjadi gagasan utamanya, apa yang menjadi poin-poin yang menghubungkan satu dengan yang lain sehingga gagasan utama itu terurai. Lalu ada pulau penjelasan, ada pulau ilustrasi, ada pulau aplikasi. Fungsinya pulau ilustrasi dan aplikasi itu menghubungkan dunia Alkitab dengan dunia kita masa kini. Ya, saya harap itu bisa lebih jelas ketika kita mempraktekannya. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Berarti ekspositori ini kita menarik temanya itu dari keseluruhan. Dari perikop itu, dari isi perikop itu, Bu. Kita bisa ambil dari salah satu tampilan ayat di situ ya Pak ya? Atau bisa gagasan utamanya itu harus mencakup semua ayat, Bu. Jadi bukan memetik salah satu ayat ya, bukan ya? Tidak. Kalau kita menjelaskan satu ayat kata demi kata, teks demi teks itu tekstual tadi. Kalau gitu seperti yang saya lakukan tempo hari waktu saya praktek itu seolah-olah tekstual ya Pak ya? Karena kan saya menjabarkan seperti ayat Pak. Ya, jadi itu namanya khotbah tekstual. Tapi ini yang expository ini kita mengambil apa sih yang umpamanya seperti Lukas pasal 19 itu, ayat 1 sampai 10 itu kan. Apa yang menjadi isi keseluruhan ayat itu. Dan kita sudah menemukan waktu itu umpamanya perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa keselamatan dan perubahan hidup. Itu menjelaskan semua ayat yang ada di dalamnya. Atau Ibu katakan kehadiran Tuhan membawa keselamatan. Kan itu tema Ibu waktu itu kan? Ya, mirip sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan Yesus membawa keselamatan dan perubahan hidup. Kehadiran Tuhan membawa keselamatan dan perubahan hidup. Bisa. Jadi gagasan utama ini bisa kita buat beberapa kalimat yang menjelaskan isi perikop itu. Lalu kita pilih mana yang paling cocok untuk kita bawakan gitu, sesuai dengan kebutuhan jemaat. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali lagi kepada bahan tadi, Pak Surbakti. Sedikit waktu lagi sebelum kita ada 3 orang yang praktek malam hari ini. Oke, proses pengamatan menghasilkan banyak data dan pemikiran yang kita tulis dalam banyak lembaran kertas sehingga bisa saja semua terlihat rumit. Sekarang kita harus mengatur semua catatan yang banyak ini dan membentuknya menjadi khotbah yang tepat, jelas, dan relevan. Untuk itu, kita memerlukan sebuah gambar yang dapat menolong kita, yaitu peta Indonesia, umpamanya gambar 1. Waktu kita mulai kelas ini, kita membuat peta itu, ada gambar petanya. Malam ini nanti bisa kembali lagi kepada bahan-bahan yang sebelumnya. Ketika menyiapkan khotbah,
Dan dari sebuah perikop Alkitab, kita seperti memasuki suatu negara, melakukan perjalanan dari pulau ke pulau di dalamnya. Dan sepanjang perjalanan kita berhenti melewatkan waktu di 3 kota di setiap pulau. Ya, kota ini tadi yang disebut kota penjelasan, kota ilustrasi, kota aplikasi ya. Kemudian kita memeriksa di mana letak negara yang kita kunjungi dalam peta global yang lebih luas. Dan di akhir perjalanan kita membeli oleh-oleh. Ini kesimpulan, ini ada petanya ya. Kita memilih pulau mana yang kita mau kunjungi, kan nggak mungkin 17.000 pulau Indonesia dikunjungi sekaligus kan, satu persatu gitu ya. Demikian juga dengan perikop dalam Alkitab, kita pilih perikop atau yang sudah ditentukan oleh sinode atau oleh gereja atau kita yang menentukannya. Ya, oke. Mana kita tadi sudah sampai? Ke atasnya sedikit lagi, Pak. Lagi. Oke, yang paling bawah tuh. Di atas peta itu sedikit, Pak. Di atas peta. Oke, terima kasih. Saya ulangi. Ketika menyiapkan khotbah dari sebuah perikop Alkitab, kita seperti memasuki suatu negara, melakukan perjalanan dari pulau ke pulau di dalamnya, dan sepanjang perjalanan kita berhenti melewatkan waktu di 3 kota di setiap pulau. Kemudian kita memeriksa di mana letak negara yang kita kunjungi dalam peta global yang lebih luas. Dan di akhir perjalanan kita membeli oleh-oleh. Catatan, global akan dibahas dalam sesi mengenai dan memahami Alkitab secara keseluruhan. Dan oleh-oleh akan dibahas dalam sesi membangun jembatan antara dunia Alkitab dan dunia masa kini. Oke, saya harap sampai di sini kita sudah memahami teori Langham ini dalam kerangka menyusun khotbah ini, kalau masih ada pertanyaan silakan tanya sebelum kita 3 yang sudah kita tetapkan akan praktek. Tidak ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, siapa yang kita sudah tentukan malam ini yang akan praktek? Kalau nggak salah Ibu Ina Rido 1 ya? Betul kan? Pak, ada Bu Rido bisa masih dibina Kot sama Pak Makun dan Bu Olang. Yang kedua, Pak Fanzamili juga tidak bisa hadir karena sedang dalam perjalanan ke Pulau Telok, perjalanan laut ke Pulau Telok. Oh ya, jadi yang hadir malam ini. Yang satu lagi, Pak Stevi. Pak Stevi. Oke, jadi ada 2 yang hadir malam ini ya. Siapa duluan? Apakah Pak Stevi duluan atau Ibu Ina Rido? Hanya satu, Pak Ina terus Tolong Pak, kami masih di jalan ini Pak. Masih di jalan, oke. Iya, hari ini kayaknya saya nggak bisa Pak. Oh gitu. Iya Pak. Kita masih lagi bagi-bagi makanan ini Pak di jalan sama Pak. Oh lagi bagi nasi kotak itu ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Ibu. Selamat, hati-hati di jalan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Ya, Pak. Tuhan berkati. Berarti Pak Stevi yang ada ya? Ya, Pak. Silakan Pak Stevi, silakan Pak. Suara saya jelas terdengar Pak.
Jelas Pak, jelas. Ya, terima kasih Pak Robert Tarigan sudah memberi saya kesempatan untuk belajar berkhotbah, Pak. Ya, saya Stevi dari Sumatera Utara, sudah berkeluarga dengan 1 orang istri yang setia takut Tuhan dan 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki-laki, dan sudah punya 6 cucu, Pak. Wow. Saya bekerja sebagai penasehat di salah satu perusahaan yang diberkati oleh Tuhan. Pemimpinnya juga adalah orang yang takut Tuhan. Ini perkenalan singkat saya, Pak Robert Tarigan. Ya, Baik. terima kasih, Pak. Ya, Shalom, Bapak Ibu Saudara semua terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami bersyukur bahwa malam hari ini kami boleh berkumpul untuk belajar menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita malam hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Nats Alkitab kita diambil dari kitab Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan bagi kita semua dengan cepat. Inilah firman Tuhan, dosa dan penderitaan perikopnya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Dari pembacaan nas di atas tadi, kita mengetahui bahwa di Yerusalem pada saat itu sedang terjadi peristiwa kemalangan secara beruntun. Yang pertama adalah dibunuhnya beberapa orang Galilea oleh Pilatus karena dosa pemberontakan mereka terhadap pemerintah. Peristiwa yang kedua adalah meninggalnya 18 orang yang tertimpa menara yang roboh dekat Siloam pada saat itu. Nah, dari kejadian yang beruntun itu kemudian datanglah beberapa orang kepada Tuhan Yesus dengan maksud mereka ingin menyampaikan kepada Tuhan bahwa mereka yang mengalami musibah atau kemalangan itu diakibatkan oleh dosa dan kesalahan mereka sendiri. Namun kita melihat reaksi dari Tuhan Yesus ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang itu. Bukannya Tuhan Yesus mengaminkan apa yang mereka sampaikan, malah ia memperingatkan mereka agar jangan menghakimi atau berprasangka buruk terhadap mereka yang mengalami kemalangan itu. Kata Tuhan Yesus, "Sangkamu mereka yang mati dibunuh dan yang ditimpa menara itu dosanya lebih besar daripada semua yang lainnya yang masih hidup?" Bapak Ibu, peristiwa kemalangan secara beruntun yang terjadi di zaman Tuhan Yesus saat itu, jika kita ilustrasikan ke zaman sekarang ini, maka kita melihat bahwa pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini juga mengakibatkan banyak kemalangan dan peristiwa penderitaan bagi sebagian umat manusia di bumi ini. Mungkin kita pernah tahu atau mengenal seseorang yang baik hati, yang tidak pernah berbuat jahat, namun harus mengalami musibah kematian atau meninggal akibat pandemi ini. Kita juga pernah mendengar ada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, juga harus mengalami hal yang sama. Bukankah mereka semua adalah orang-orang yang baik? Mengapa mereka harus mengalami kejadian seperti itu? Mungkin kita bertanya-tanya dalam hati, atau adakah dosa tersembunyi yang mereka simpan selama ini sehingga mereka harus mengalami musibah itu? Bapak, Ibu, Saudara, memang kita akui banyak juga yang disembuhkan dari pandemi ini. Banyak hamba-hamba Tuhan juga yang disembuhkan. Banyak orang-orang Kristen, banyak juga manusia-manusia lain juga disembuhkan dari pandemi ini. Nah,
kemalangan dan penderitaan yang dibawa oleh pandemi ini bukan hanya berbicara tentang kematian fisik jasmani saja. Kemalangan dari pandemi ini juga telah membawa dan mempengaruhi banyak juga sektor usaha pada saat ini. Beberapa bidang usaha juga terdampak, misalnya usaha travel dan wisata. Dulunya ini usaha begitu menjanjikan, namun sekarang hampir 99% harus tutup alias gulung tikar, Bapak Ibu. Ya, banyak juga anak-anak Tuhan yang bergerak di bidang usaha ini juga harus tutup usahanya. Beberapa bidang profesi kita juga tahu seperti pendidik atau guru juga mulai merasakan masalah di kas keuangannya. Akibat murid-murid sudah tidak sanggup membayar uang belajar. Para pekerja juga banyak yang di PHK. Jemaat-jemaat di gereja juga banyak yang mengalami hal ini. Sehingga persembahan untuk kas gereja juga menjadi berkurang. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa semua ini juga dialami oleh anak-anak Tuhan? Apakah karena mereka kurang berhikmat di dalam memilih bidang usaha? Atau kurang berhikmat memilih bidang profesi dan pekerjaan mereka? Atau mereka tidak sungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan? Sama seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang yang datang pada saat itu. Maka kita belajar dari firman Tuhan, bahwa pesan yang sama juga disampaikan kepada kita, terutama pada saat-saat ini, agar kita tidak ikut menghakimi atau berprasangka buruk terhadap kemalangan penderitaan yang mereka alami, khususnya di saat ini. Nah, selanjutnya, alih-alih membahas tentang dosa dan kesalahan mereka yang mengalami kemalangan itu, Tuhan Yesus lebih menekankan pada pentingnya pertobatan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus berikutnya. Kita baca kembali ayat 4 dan 5 saja, saya bacakan. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jika sekiranya ayat-ayat ini kita ilustrasikan ke dalam kondisi kita saat ini, maka Bapak Ibu, bunyinya mungkin akan seperti begini. Pikirmu, orang-orang yang mengalami kemalangan dan penderitaan akibat pandemi di saat ini, dosanya atau kesalahannya lebih besar daripada yang tidak mengalaminya? Tidak, kataku kepadamu, jika engkau tidak bertobat, maka engkau pun bisa saja mengalami juga hal yang sama seperti yang mereka alami. Wow, ini tentu adalah pesan yang sangat penting bagi kita untuk direnungkan, dikerjakan hari-hari ini, Bapak Ibu. Bertobat bukan bicara tentang bebas dari dosa, tidak berbuat salah. Bukan berarti hanya berbuat kebaikan saja dan tidak berbuat jahat. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kepada kita hal berbuat kebaikan saja. Karena berbuat kebaikan saja tidak membawa keselamatan kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita satu tingkat di atas kebaikan, yaitu kebenaran. Jadi kita bicara tentang berbuat baik, Bapak Ibu, maaf. Saudara-saudara kita yang dari agama Buddha dan Konghucu dalam hal berbuat kebaikan, mereka selalu ada di garis terdepan. Sebab mereka melakukannya didasari oleh hukum tabur tuai. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Oleh karena itu mereka sangat percaya dengan yang namanya karma kehidupan. Bapak Ibu, berbuat baik tidak selamanya benar, tapi berbuat benar sudah pasti selalu baik. Saya coba beri satu ilustrasi yang sudah kuno, cerita ini saya percaya kita semua sudah pernah mendengar. Jadi dikisahkan seperti begini. Pada suatu hari seorang bapak sedang memancing ikan di tepi danau. Lalu kemudian datanglah seorang pemuda menghampiri bapak itu. Dan ketika ia melihat keranjang hasil pancingan ikan bapak itu sudah ada beberapa ekor ikan, lalu pemuda ini memberanikan diri untuk memohon diberikan barang satu ekor ikan saja sebagai lauk makan malam bagi dia, bagi ibunya dan adik-adiknya di rumah. Mendengarkan hal itu, bapak itu tergerak hatinya untuk berbuat kebaikan. Lalu diberikanlah kepada pemuda itu bukan hanya satu ekor, tapi 3 ekor sekaligus. Betapa sukacitanya pemuda itu, lalu membawa ikan ini pulang ke rumah. Nah, keesokan harinya, pada waktu yang sama, di tempat yang sama saat bapak itu sedang memancing ikan, pemuda ini kembali datang menghampiri bapak itu. Dan setelah ia melihat keranjang bapak itu sudah penuh dengan ikan, ia melakukan hal yang sama.
dan menyampaikan perkataan yang sama kepada bapak itu. Bapak itu kembali tergerak hatinya untuk memberikan ikan kepada pemuda itu. Nah, betapa senang, gembiranya hati pemuda itu, lalu membawa ikan itu pulang ke rumah. Pada hari berikutnya, pada hari ketiga, di tempat yang sama, waktu yang sama, bapak itu memancing ikan, pemuda ini kembali datang menghampiri bapak itu. Dengan perasaan yang begitu nyaman, comfort, dan percaya diri, bahwa bapak itu adalah seorang yang percaya, yang baik, yang akan memberikannya kembali sejumlah ikan untuk dibawa pulang. Nah, ketika ia menghampiri bapak itu dan menyampaikan hal yang sama, bapak itu lalu berdiri dan berkata kepada pemuda itu, "Anak muda, tidak selamanya saya ada di danau ini memancing ikan, dan tidak selamanya juga orang-orang akan memberikanmu ikan untuk engkau makan, untuk ibumu dan adik-adikmu di rumah. Begitu juga dengan saya. Hari ini juga saya tidak akan memberikanmu satu ekor ikan pun." Mendengar hal itu, pemuda tadi yang begitu sukacita datang menghampiri bapak itu, perasaan nyaman dan percaya bahwa bapak itu adalah orang baik yang memberikannya ikan, tiba-tiba perasaannya itu berubah. Ada kecewa, ada marah, ada sakit hati, ada terluka, ada malu dan merasa terhina, bercampur menjadi satu. Ya, seperti orang tiba-tiba kehilangan darah pada saat itu, Bapak Ibu. Nah, pemuda itu kemudian, bapak itu kemudian berkata kembali, "Memang saya tidak akan memberikanmu satu ekor ikan pun pada hari ini, tapi saya akan memberikan satu-satunya alat pancing ikan saya ini untukmu. Dan saya akan mengajarimu bagaimana cara memancing ikan yang benar, agar kamu tidak hanya membawa 1, 2, 3 ekor ikan pulang, tapi akan membawa banyak ikan pulang untukmu, untuk ibu dan adikmu. Bahkan kamu juga bisa membagikan ke tetangga, dan sisanya engkau jual." Nah, setelah mendengar hal itu, meskipun dalam keadaan yang masih gundah gulana, pemuda itu juga mau diajar oleh bapak itu. Dan hasilnya ia berhasil menangkap beberapa ekor ikan. Bapak itu berpesan kepada pemuda itu bahwa apa yang dia lakukan saat ini tidak merugikan dirinya, bahkan mendatangkan keuntungan. Bukan hanya pada hari ini saja, tetapi juga untuk hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu, bukankah Bapak kita yang di surga juga telah melakukan kebaikan bagi kita semua? Kebaikan seperti apa yang telah Bapak berikan kepada kita? Bapak telah memberikan kepada kita satu-satunya anaknya yang paling dikasihnya untuk dikorbankan kayu salib bagi kita semua. Dan kebaikan yang dilakukan oleh Bapak di surga tidak hanya berhenti sampai di kayu salib saja. Kebaikan yang dilakukan oleh Bapak telah membuahkan kebenaran yang mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya di kehidupan saat ini, dan juga kehidupan kekal yang akan datang nanti. Sejarah dunia mencatat bahwa tidak ada satu tokoh agama manapun di dunia ini yang pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus satu-satunya yang pernah berkata seperti itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan pertobatan yang membawa keselamatan di dunia dan akhirat. Ada amin ya Bapak Ibu? Saya minta waktu tambahan 3 menit Bapak, Ibu. Sebagai penutup, dari nats Alkitab yang kita baca malam ini, kita mendapat ada 2 pesan penting yang kita renungkan dan kita kerjakan. Karena ini diulang oleh Tuhan Yesus banyak masing-masing 2 kali. Yang pertama adalah, Tuhan berpesan agar kita jangan berburuk sangka atau menghakimi, menilai dosa dan kesalahan dari setiap orang yang sedang mengalami musibah pada saat ini. Ya. Sebab dan kemalangan dan musibah itu tidak bisa diukur dari besarnya dosa atau kesalahan seseorang. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu ini terjadi atas izin Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik. Tuhan juga tahu bagaimana menghibur, menguatkan mereka-mereka yang mengalaminya. Tuhan juga tahu cara bagaimana menolong, melindungi, dan membuka jalan bagi kita semua yang masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Kita harus tetap percaya dan berharap mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Amin ya Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan ingin kita lebih memfokuskan diri pada cara hidup kita saat ini. Tuhan ingin kita selalu hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman-Nya. Melalui apa?
melalui pertobatan setiap hari yang menghasilkan keselamatan di kehidupan sekarang ini dan juga kehidupan kekal yang akan datang nanti. Ini jauh lebih penting daripada kita memikirkan persoalan dunia saat ini yang hanya menimbulkan kecemasan, ketakutan, stres, pertengkaran, dan keributan yang disebabkan olehnya. Mari pastikan Bapak Ibu, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, sehingga dunia tidak dapat mengintimidasi kita. Sebab di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan, ada hidup berkemenangan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan melalui pertobatan setiap hari. Ada amin ya Bapak Ibu? Demikian firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Firman-Mu yang berkuasa dan hidup, yang selalu mengingatkan kami, menasihati kami, yang menegur dan memperingatkan kepada kami, agar kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu melalui pertobatan setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Robert Tarigan. Terima kasih Pak Stepi. Mari kita berikan tepuk tangan yang aplaus yang meriah. Puji Tuhan ya. Kita semua diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan malam hari ini ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke, jadi mari kita berikan evaluasi ya. Apakah khotbahnya Pak Stevi itu setia dengan teks? Ya. Kemudian jelas dalam penyampaiannya dan relevan untuk masa kini. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau pertama memberikan evaluasi? Ya Pak Robert, saya menilai dari penyampaian Pak. Ya Pak. Tadi dia jelas dalam penyampaian dan juga penyampaiannya tidak bersebelah. Jadi dia seperti pedang bermata dua Pak. Jadi, yang lain juga, tadi buat si pembawa firman juga Pak. Jadi itu yang artinya ada keseimbangan. Nah, jadi ya hal ini cukup bagus Pak, senilai. Ya, makanya kenapa perlu adanya seperti ini, supaya kita semua piawai Pak. Jadi Pak Stevi ya sudah bagus Pak dalam penyampaian jelas dan dimengerti dengan mudah. Itu dari saya Pak. Oke Pak Surbakti, terima kasih. Jadi apakah Pak Stevi setia dengan teks? Silakan Bapak Ibu. Pak. Tadi Pak Sihar ya, angkat tangan ya. Baik Pak, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada Bapak Stepi. Kalau saya tadi mengamati penyampaian Bapak itu, menurut hemat saya sesuai dengan yaitu temanya atau ayat yang disampaikan, berhubungan, ada kolaborasinya. Nah, hanya sedikit saya boleh menanggapi bahwa tentang kebenaran yang disampaikan menurut firman Tuhan memang ada dalam pertobatan. Tetapi dalam pertobatan yang disampaikan itu ada beberapa langkah yang harus disampaikan poin-poinnya. Apa yang harus kita lakukan untuk bertobat. Nah, banyak orang bertobat, tetapi bertobat mengulangi lagi. Nah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan, itu poin-poinnya nggak dijelaskan tadi. Tapi ilustrasinya sangat bagus. Ya, kemudian intonasi atau ekspresi aja Pak. Sedikit maaf, intonasi, stresnya, ya, artinya frekuensi daripada penyampaian itu sedikit boleh ditingkatkan. Jadi semuanya sudah bagus kalau menurut saya, kecuali masukan dari saya. Terima kasih Pak Pendeta Robert Tarigan. Terima kasih Pak Siar, Pak Dede. Tadi saya juga tunggu-tunggu penjelasan mengenai pertobatan itu. Pada bagian akhir Pak Stepi menjelaskan perlunya pertobatan. Ya. Tapi mungkin
itu bisa masuk bukan hanya dalam aplikasi, tapi dalam poin penjelasan. Apa itu bertobat? Kalau kamu tidak bertobat, kamu pun binasa dengan cara demikian. Ya. Jadi bisa dijelaskan arti kata pertobatan itu, dan seperti Pak Syihar katakan tadi, apa-apa saja yang kalau seorang bertobat, apa saja sih yang harus dilakukan gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak Syihar. Ya. Terima kasih Pak Syihar, Pak Robert. Ya, mungkin akan saya perbaiki di lain waktu, Pak. Ya, Sebab Pak. saya mungkin karena waktu yang terbatas bagi kita masing-masing untuk menyampaikan, makanya saya tidak terjemahkan terlalu luas di saat ini. Oke. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya Pak Robert, saya sedikit kasih tanggapan. Ya Pak, Pak Irwan, silakan. Pak Stepi ini punya karunia berbicara, gaya bicaranya yang luar biasa menurut saya ya. Saya amin. Cara bicara dia sudah menarik gitu loh. Betul. Ya isinya juga bagus gitu. Mungkin seperti yang Pak Lamsar katakan yang perlu diperbaiki. Ya. Jadi ini punya unik. Jadi gaya-gaya bicaranya nih penyampaiannya luar biasa gitu. Menarik. Saya melihatnya aja bicaranya seneng gitu. Makanya dari saya. Ya, thank you. Kembangkan terus Pak Stepi. Thank you. Oke. Tadi tema Bapak tadi apa Pak Stepi? Hidup di dalam kebenaran firman melalui pertobatan, Pak. Oh, hidup dalam kebenaran firman melalui pertobatan. Usul saya, setelah pembacaan teks baru tema itu disebutkan. Oh, okay. Jadi seperti ada korelasinya gitu, ada hubungannya gitu dengan teks yang baru kita baca gitu. Oke. Jadi bukan kita memasukkan tema lalu ambil pendukungnya ayat Alkitab gitu, tapi setelah kita membaca teks itu baru kita jelaskan temanya. Jadi seperti dikeluarkan dari situ gitu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Ada Ibu Nur Matondang itu angkat tangan, silakan Ibu Nur. Terima kasih Pak Robert atas kesempatannya. Terima kasih Pak Stepi, penampilannya luar biasa, menarik gitu ya. Temanya juga oke. Mungkin tadi seperti apa yang dibilang Pak Irwan ya, intonasi perlu stressingnya gitu. Ketika ada hal-hal yang butuh perhatian khusus, itu bisa di kanan katanya lebih ini ya, lebih di stressing gitu. Tapi memang dari tema oke, dari penjelasan juga oke, udah masuk ke dalam penjabaran kata, perikopnya oke, dari perikop. Tapi saya belum mendengar tadi dalam khotbahnya Pak Stepi itu yang pesan yang paling utama kan pertobatan tadi. Nah, alangkah baiknya didukung oleh ayat gitu, akan lebih berarti lagi gitu. Seperti misalnya kita ambil dari Matius 18 ayat 3 ya. Di sana dikatakan kan sesungguhnya jika kamu, jadi bagaimana seseorang harus bertobat kan seperti itu. Jadi benar-benar mendukung perikop itu, anjuran itu supaya di follow up gitu dari khotbah itu. Bagaimana cara untuk bertobat seperti yang dikatakan Matius 18 ayat 3 ya, kita harus bisa seperti anak-anak kan begitu. Itu cara bertobat seperti itu. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi modal pertobatan itu tujuan kerajaan sorga. Jadi di sana lebih aplikatif untuk bisa dipraktekkan di dalam melaksanakan pertobatannya itu gitu. Jadi lebih mengena lah di dalam kehidupan kita gitu. Barangkali cuma itu yang menurut pandangan saya yang masih ketinggalan gitu. Terima kasih. Oke, Bu.
Terima kasih Ibu Nur Matondang. Ya, jadi tadi pun saya sudah jelaskan tidak hanya di dalam penerapan aplikasi disebutkan mengenai pertobatan, tapi dalam poin penjelasan pulau penjelasan itu atau kota penjelasan itu betul-betul dijelaskan apa itu bertobat. Ya, karena mungkin audiens yang kita hadapi tidak tahu apa pengertian yang bertobat yang sebenarnya gitu ya. Nah, jadi itu bisa kita jelaskan ketika kita ya sekarang memang waktunya singkat ya, hanya 10 menit ya, tapi itulah yang perlu kita lakukan. Terima kasih. Ada Ibu Anita Lubis, silakan Bu. Junior ini Pak, saya secara keseluruhan sih the best lah Bapak ya, Pak Stevie. Performance, good looking. Nah, kalau bawa Firman kan katanya good looking dulu ya Pak ya. Oke. Suara oke. Cuma kan ini judulnya emang berat nih, hidup dalam kebenaran melalui pertobatan. Udah hidup benar melalui pertobatan. Berarti ada proses kan Pak? Ya. Nah, jadi stressingnya itu emang harus disampaikan ada tokoh mana yang bertobat sehingga dia hidup dalam kebenaran dan mendapat anugerah hidup kekal yaitu sorga. Nah, jadi mesti ada endingnya kan. Tapi saya yakin Bapak itu udah paham, cuman karena waktu kali ya Pak ya. Amin. Betul. Secara ini sih judul dengan ini udah oke lah. Tadi seperti kata Pak Robert, dalam pertobatan itu bingung audiens kalau dibilang pertobatan, tapi apa ya pertobatan apa? Karena contoh mungkin harus diberi contoh ya, saya nggak tahu juga. Betul. Itu ilustrasi. Ya, ilustrasinya misalnya ada satu tokoh kan, contoh ya Sakius atau Rasul Paulus yang dulu pembunuh, akhirnya dia bertemu, dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus sehingga dia menjadi bertobat, bahkan dia menjadi murid Yesus dan dia menjadi motivasi penyemangat kepada Timotius ya, sehingga dia boleh menjadi sangat tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ada salah satu tokoh seperti John Kay yang dulu pemberontak ya, pencuri segala macam, sekarang jadi pembawa firman Tuhan. Jadi orang sadar, jadi walaupun manusia itu sejahat apapun dia sangat bernilai di mata Tuhan. Bukan berarti kalau orang itu jahat menjadi terbuang, sebab Yesus datang kepada dunia adalah untuk manusia yang berdosa. Mungkin itu jadi orangnya audiens yang penjahat datang atau apa, orang di bangkit semangat gitu. Tapi saya yakin Pak Stevie itu oke banget tuh, bisa nyampaikan begitu. Sama intonasi suaranya Pak, memang kalau audiensnya yang agak-agak tua, kadang ngantuk, kita mesti suaranya agak kencang-kencang sedikit gitu ya Pak. Cuman buat saya sih Pak Stevie ya Pak Tarigan, kalau saya takut menyampaikan firman Tuhan seolah menghakimi. Nah, jadi saya sangat berhati-hati Pak, selalu menyampaikan ya kita, saya, saudara, dan kita semua sama di mata Tuhan. Tak luput dari segala dosa. Pasti dosa sekecil apapun, pasti itu berdosa. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran itu, tujuannya adalah bahwa kita harus bertobat. Artinya ada perubahan hidup. Menyampaikannya pun jangan seperti ada pendeta saya, Pak Stevie. Anak-anak muda, kamu harus bertobat. Padahal dirinya bermasalah gitu. Jadi memang kita sebagai pengkhotbah harus hati-hati nih menyampaikan pertobatan ya. Karena day by day kita pastilah ada hidup masih dalam dunia Pak Tarigan ya, pastilah ada mengganggu pikiran. Karena hati kita pun menyimpan rasa kebencian, dosa juga Pak Stevie. Pikiran kita ini juga nyimpan. Jadi tapi sayang banget Pak Stevie ini calon pemberita kabar baik Injil Tuhan yang handal dan tangguh. Wah, terima kasih. Udah good looking ya Pak ya. Terima kasih Ibu Anita Lubis. Puji Tuhan.
Apakah masih ada yang lain yang mau memberikan evaluasi? Silakan Bapak Ibu. Ya, ini murid-muridnya Pak Robert keren nih, bakal jadi pembicara-pembicara besar di waktu yang akan datang. Amin. Ya, apa kita semua belajar bersama-sama melalui praktek ini ya. Oke, untuk ini Bu masih Mimi ada Bu Mimi angkat tangan. Ibu Mimi, silakan Ibu Mimi. Salam. Salam. Mengenai, kalau saya lihat ya, mengenai penyampaian firman Tuhannya, ya memang cukup memberkati kita semuanya, dan untuk menuju pertobatan, ya menuju karakter Kristus. Cuman karena waktunya kan yang singkat, ya kan? Nah, dan Pak Stevi itu dia juga adalah seorang penasehat di 5 perusahaan. Jadi dia cukup merendahkan hati juga, merendahkan diri, dan saya tahu karena waktunya sesingkat itu, jadi dia mengikuti peraturan yang ada, dia sangat tertib orangnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dalam waktu yang singkat, hanya 10 menit, ya, kita dievaluasi ya. Sebenarnya kalau mau khotbah yang lengkap setengah jam, boleh juga. Dijadwalkan itu pagi, bisa dijadwalkan untuk pagi. Ya, itu nanti kita rekomendasikan kepada Pak Heru. Ya, Pak Stevi sering ikut persekutuan pagi kita kan? Mohon maaf Bapak Ibu, saya belum pernah ikut persekutuan pagi. Oh, belum pernah ikut ya? Ya, belum pernah. Kalau ada waktu Pak, jam 4.30 sampai jam 6 pagi, kita setiap hari Senin sampai Jumat ada persekutuan Kingdom Family. Jadi ada pujian penyembahan setengah jam, khotbah setengah jam, lalu doa syafaat setengah jam. Lalu nanti tambah 1 jam bincang-bincang pagi, coffee morning. Jadi antara 30 sampai 40 orang biasanya ikut setiap pagi. Hari Sabtu untuk ibu-ibu atau bapak yang punya istri boleh ikut juga gitu ya. Jam 5 pagi, jam 5 pagi kata Ibu Warita tuh. Oke. Terima kasih Pak Robert. Ya Pak. Saya coba usahakan untuk bangun Pak, soalnya saya harus bangun pagi. Iya, memang ini salah satu latihan juga ya, kita mengutamakan hal-hal yang utama. Jangan sampai kita menyepelekan hal-hal yang utama, mengutamakan hal-hal yang sepele. Ya, jadi itu pesan kursus Kairos. Oke, jadi kalau ada waktu silakan hadir dengan link yang sama, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Untuk minggu depan, Bapak Ibu, saya mau kita siapa yang mau praktek khotbah lagi minggu depan? Ada yang menyediakan diri? Bu Nur. Sudah pernah, tapi kalau mau mengulang lagi, ini ada satu teks yang Pak Lamsar belum, Pak. Emang Pak Lamsar udah ya? Pak Stevi. Yang belum Ibu Yeti. Ibu Yeti belum ya? Belum. Ibu Nur khotbah sambil nyanyi. Khotbah pakai nyanyian, keren.
Pak Stevi aja yang khotbah tadi. Pak Stevi aja. Oh, Pak Stevi sudah kayaknya masih ada. Tapi Pak, kan Inarido kan belum, Pak. Ibu Inarido. Iya, Ibu Inarido belum. Ya, gimana Pak? Tadi saya tadi ada usul bagaimana Pak Stevi lagi khotbah gitu minggu depan. Pak Stevi jadwalkan pagi, Pak. Jangan dipraktek ini. Minggu depan jadwalnya dimasukkan Pak Stevi. Jadi mau nggak mau pasti bangun ya. Nanti tergantung Pak Heru. Apakah Pak Heru sudah meminta yang lain nanti? Justru merekomendasikan aja ke Pak Bambang. Ya, Ibu Ria sudah catat nomor Pak Stevi, Ibu. Bisa buka mic-nya ya. Sudah dicatat. Jadi bisa berikan nomor Pak Stevi kepada Pak Heru. Ini salah satu pengkhotbah yang bisa dihubungi gitu ya. Ya, dijadwalin di Kingdom Family Woman aja. Itu harus hadir sama ibu, sama istri. Irwan kan itu perempuan. Iya. Iya. Oke, kan nggak apa-apa sih, pembicara mah bebas, mau cewek cowok sama aja. Jadi Ibu, iya Pak. Bentar. Kalau untuk kasih rekomendasi itu Pak Irwan sebagai jembatannya ke Pak Heru. Oke. Oke. Ya Pak Ketua. Ya, nanti disampaikan kapan. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Irwan, Pak Robert. Terima kasih Pastor Bakti dan semua teman-teman yang lain. Untuk minggu depan, Ibu Inarido, apakah masih mendengar kami? Nanti bisa dihubungi Japri aja, Ibu Ria hubungi Japri ke beliau. Oke. Ini ada satu teks dari Matius 11. Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Kalau mau sampai ayat pembahasannya nanti atau penyelidikannya sampai ayat 19 boleh, tapi ayat 2 sampai ayat 6 saja. Satu tema yang menarik pernah saya dengar, mungkin bisa dipakai temanya, tapi bisa pakai tema yang lain. Itu tema yang pernah saya dengar agak menarik. Apakah pernah Yesus mengecewakan Anda? Menarik nggak itu temanya? Menarik ya. Jadi ini kan tentang Yohanes Pembaptis yang dipenjarakan karena dia memberitakan tentang kerajaan Allah, menantang orang bertobat, termasuk istri tentang Herodes yang mengambil istri adiknya Raja Philip kan, lalu dia dipenjarakan. Nah, dalam penjara itu mungkin dia mengharapkan Tuhan Yesus akan datang dan melepaskan dia gitu kan. Tapi Tuhan Yesus tidak datang. Tidak melepaskan dia. Lalu dia mengutus murid-muridnya kepada Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau yang kami tunggu atau kami harus menunggu yang lain gitu. Nah, jadi kita perlu menyelidiki mengapa Yohanes Pembaptis kecewa. Sampai dia bertanya,
mengutus murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus? Robert, sebenarnya kecewa itu karena apa yang diharapkan berbeda dengan kenyataan dihadapi, Pak. Jadi apa ini apakah karena penderitaan di penjara atau karena pandangan teologianya? Harapannya tidak seperti kenyataan gitu ya. Nah, jadi kita perlu gali. Jadi Bapak Ibu silakan, Ibu Ina Ridho boleh pakai tema itu atau pakai tema yang lain dari Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Siapa lagi selain Ibu Ina Ridho? Siapa lagi mau coba praktek? Saya kira Ibu Mimi juga bisa. Ibu Mimi kan itu hari sudah pernah sekali bagus juga. Jadi supaya makin diasah juga. Ibu Mimi nih, karena saya lihat waktu saya rekam, saya buat YouTube-nya, ya lumayan lah banyak yang buka juga, banyak mendengar. Nah, jadi itu pisau yang tajam asal lagi, makin tajam juga, gitu. Apakah Ibu Mimi bersedia? Buka mic-nya, Bu. Apakah Ibu Mimi mau praktek Kamis depan? Salam, Pak. Ya, boleh juga, Pak. Nggak apa-apa. Boleh ya. Jadi saya rasa 2 orang aja. Mungkin kita tambah waktunya 15 menit gitu ya. Mantap. Jadi 2 orang 15 menit. Nanti dengan evaluasinya setengah jam. Jadi 1 jam. Ayatnya apa? Ayat firman Tuhannya apa dan temanya apa, Pak? Tadi belum dengar ya. Dari Matius 11. Tunggu saya rekam dulu, Pak. Nanti kalau nggak lupa saya. Matius 11. Matius 11, tunggu. Jadi ini kan dibuka ini langsung dia terbuka nanti. Matius 11 ayat 2 sampai ayat 6. Ulang, Pak. Matius 11 ayat 2 sampai ayat 6. Matius 11 ayat 2 sampai ayat 6. Temanya boleh berupa pertanyaan, apakah pernah Yesus mengecewakan Anda atau mengecewakan saudara? Ya tentu enggak. Tapi itu Ibu baca dulu, nanti baru kasih komentar. Ya, makasih. Jadi Ibu Ina Ridho sama Ibu Mimi Kamis berikut akan praktek. Kita berikan waktu 15 menit per orang. Ya, makasih Pak. Tuhan berkati. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Setelah kita membuat evaluasi khotbah-khotbah ini, apakah ada pertanyaan lain? Mana ya? Tidak adakah? Jadi malam ya. Salam Pak. Salam Bapak. Tarigan, salam semuanya Bapak Ibu. Itu kalau dengan Pak Stepi, kalau mau dijadwalkan boleh juga, ada dia pakai handphone, pakai HP. Jadi kalau mau dijadwalkan boleh juga untuk khotbah, belajar firman atau khotbah. Dia memimpin, dia sebagai penasehat di 5 perusahaan. Di dalam 1 perusahaan itu pemimpinnya 1 juga.
Jadi dia boleh dijadwalkan juga, nggak apa-apa, karena dia orang yang dekat Tuhan juga gitu. Ibu Mimi kenal pribadi dengan Pak Stepi? Dia adalah penasehat di perusahaan kita, 5 perusahaan kita, dia yang penasehatnya, Pak. Wah, luar biasa ini. Jadi sudah kenal betul ya. Jadi baguslah ikut merekomendasikan. Oke, jadi puji Tuhan ya. Nanti kita minta Pak Ketua boleh merekomendasikan Pak Stepi menjadi pengkhotbah kita waktu pagi. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada. Jadi malam hari ini kita ulangi lagi pentingnya memahami perikop ya dengan 7 langkah tadi ya. Kalau kita seandainya kita hadir di sana, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita raba, apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita cium, gitu ya. Kemudian siapa tokohnya, dia melakukan apa kata kerjanya, kemudian waktunya di mana, tempatnya di mana, waktunya kapan gitu ya kejadian itu. Kemudian umpamanya seperti Yohanes pasal 3 kan, Nikodemus datang pada waktu malam. Kenapa dia datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus? Mungkin kita bisa tanya ya, karena dia pemimpin, dia pemimpin agama orang Farisi. Dia datang kepada Tuhan Yesus waktu malam. Terus apa kata-kata yang diulang-ulangi? Ya, itu berarti penting. Kita baca berulang-ulang, kita tuliskan. Lalu apa kata-kata kecil, kata penghubung, kata penunjuk, apalagi kata seru, jadi kita perhatikan kata-kata kecil itu. Lalu kita membuat pertanyaan mengenai apa sih inti atau gagasan utama daripada perikop itu. Ya, bisa kita buat beberapa kalimat, nanti kita pilih mana yang paling cocok gitu. Ya, jadi tadi selanjutnya kita belajar membuat khotbah itu seperti kita pergi ke suatu negara. Nah, pergi ke suatu negara, umpamanya ke Indonesia, lalu kita pilih pulau-pulau yang akan kita kunjungi. Nah, itu nanti dalam khotbah kita menjadi poin-poin. Umpamanya ada Pulau Sumatera. Nah, jadi gagasan utamanya itu kita mau berkhotbah tentang Pulau Sumatera, atau tadi Lukas 13 ayat 1 sampai 5, atau minggu depan itu Matius 11 ayat 2 sampai ayat 6. Lalu itu gagasan utamanya, itu negaranya. Lalu pulaunya apa? Tadi umpamanya dari Lukas 13 itu Pak Stepi tadi pertama tidak usah kita menghakimi orang yang di darahnya dicampur oleh Pilatus dengan darah korban itu, bukan
itu terjadi bukan karena dosa mereka lebih banyak daripada dosa orang-orang Israel yang lainnya, atau orang yang 18 orang yang mati ketimpa menara Siloam itu tidak lebih besar dosanya daripada dosa orang-orang Yerusalem yang lain. Jadi pertama soal penghakiman. Nah, lalu yang kedua, pulau yang kedua tentang pertobatan. Aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa dengan cara demikian. Nah, jadi pulau yang kedua tentang pertobatan. Nah, masing-masing pulau ini kita ada umpamanya Pulau Sumatera, ada kota Medan, ada kota Bengkulu, ada kota Palembang gitu ya. Nah, itu kota pertama kota penjelasan, kota kedua kota ilustrasi, kota ketiga kota aplikasi. Nah, jadi masing-masing pulau itu ada penjelasannya, masing-masing poin itu tentang penghakiman itu menghakimi itu ada penjelasannya, ada ilustrasinya atau contohnya, ada aplikasinya. Oke. Kemudian nanti ada kesimpulan. Kesimpulan itu harus mencakup, kalau tadi 3 poin, ada 3 pulau, harus mencakup 3 poin itu kesimpulannya. Jangan hanya satu saja yang dicakup, harus mencakup poin-poin yang kita atau pulau-pulau yang kita jelaskan itu. Kemudian ada oleh-oleh tadi dikatakan, ada oleh-oleh. Dalam perjalanan itu kita membawa pulang oleh-oleh. Itu kalimat-kalimat yang kita angkat dari perikop itu atau dari khotbah kita yang mudah diingat, berkesan dalam, yang boleh dibawa pulang oleh jemaat, oleh pendengar, yang akan diingat terus oleh pendengar gitu ya. Nah, jadi itu oleh-olehnya. Nah, sampai di sini malam hari ini, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dalam doa. Pak Robert, Ya Pak. Saya ada usul nih. Ya Pak. Jadi setiap Kamis sesudah puji-pujian baru diberikan orang yang latihan khotbah langsung, Pak. Oh begitu. Ya, nanti baru sudah itu baru pemaparan. Jadi oke, boleh juga. Ya. Dirubah gitu, Pak. Oke. Ya, boleh, jadi, boleh. Nah, jadi ada variasi ya, ada variasi. Kamis depan, nah ini yang sudah jadwalkan, yang khotbah kan tadi bilang 1/4 jam waktunya kan? Ya. Nah, nanti baru kita bikin di YouTube, Pak. Nah, nanti kita bagaimana juga orang menilai kan, jadi bukan Oke. Ya, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, iya. Itu khotbahnya Pak Stepi tadi ada direkam tadi kan? Ada, tapi kan kurang lama, makanya untuk Kamis depan kalau 1/4 jam kan udah cocok lah itu, Pak. Ya. Atau kita tambah waktunya 20 menit. Boleh, boleh Pak, boleh. Supaya lengkap lah ya. Ya, ya. Ya 20 menit ya. 20 menit setengah jam boleh. Ya, bagaimana lah yang membawa batasi paling lama 30 menit, ya kan? Nah, setengah jam kayak khotbah di gereja, Pak. Ini Pak Stepi Pak Stepi nomor teleponnya berapa ya? Mau dijadwalin sama Pak Heru nih. Ya, Pak Irwan, selama ini memang saya tidak pakai Android. Saya cuma pakai
handphone yang seperti begini, handphone jadul. Iya. Tidak apa-apa, Pak. Tapi saya akan. Tapi bisa kan? Bisa. Nanti saya masukkan ke handphone Android, ke tab saya nanti. Oke. Nomornya berapa, Pak Stepi? Sorry. Sama seperti yang sudah saya chat ke Bapak kok. Sudah saya chat tadi, sudah di chat. Atau saya baca peruannya 0812. Bentar. 0812. 6393. Ya. 6055. Oke. Saya simpan. Terima kasih. Rekeningnya nggak catat, Pak? Ya, sekalian. PK-nya nanti sekalian. Mau nomor rekening saya, Pak Surbakti. Oke, Bapak Ibu, ini ada sebuah cerita di balik kejadian dipilihnya Lukas 13 ayat 1 sampai 5 tadi. Itu sebenarnya oleh guru homiletika kami dulu dibuat jadi bahan ujian. Nah, jadi teman-teman ini dibebaskan pergi ke perpustakaan. Nah, banyak teman-teman saya yang ambil tafsiran-tafsiran, buku-buku yang tebal-tebal. Ternyata di dalam buku-buku tafsiran itu tidak ada tafsiran mengenai Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Jadi kecelik teman-teman itu bawa buku-buku yang tebal-tebal tapi tidak ada di situ. Makanya saya sengaja pilih itu menjadi bahan kita. Dan ini minggu depan Matius 11 tadi ayat 2 sampai 6 itu salah satu khotbah yang dibawakan teman saya yang sangat memberkati banyak orang. Ya, dengan judul Pernahkah Yesus Mengecewakan Saudara? Oke, silakan mempersiapkan diri Ibu Mimi, Ibu Ina Rido, supaya minggu depan kita diberkati. Kalau yang lain-lain mau berkhotbah juga silakan persiapkan diri. Oke, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa. Minta kesediaan Ibu Ria berdoa untuk kita. Baik, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa jika pada malam ini Tuhan Engkau mengumpulkan kami di Zoom ini Tuhan, untuk boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Robert Tarigan, yang sudah membimbing setiap kami untuk belajar berkhotbah yang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak hal yang kami harus belajar Tuhan. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktu yang Tuhan masih beri buat kami. Terima kasih Tuhan untuk wadah ini di mana kami boleh berkumpul belajar sama. Tuhan, kami percaya Engkau menghendaki setiap kami untuk turut serta belajar terus-menerus sampai kami mencapai Tuhan kesempurnaan seperti Engkau Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus Engkau memperbaharui terus-menerus akal budi kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Stevi yang sudah mempersiapkan diri untuk belajar berkhotbah. Terima kasih Tuhan, kami terberkati. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang hadir malam ini. Kami doakan juga teman-teman yang belum bisa hadir karena kegiatan mereka, Tuhan yang menolong dan menyertai. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan juga memberkati teman-teman kami yang lain yang belum bisa hadir. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah-pisah. Tuhan menyertai kami sepanjang malam ini dalam tidur istirahat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Pak Surbakti.